وجلب. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha rawahu Daraqutni wa Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadis yang ke-280 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tumul Fatihata, apabila kalian membaca surah Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, maka sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim, ihda ayatiha, merupakan salah satu di antara ayat surah Al-Fatihah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni wa sawwaba waqfuhu, dalam keadaan mauquf. Artinya mauquf, sebenarnya ini tidak diungkapkan oleh Nabi. Artinya mauquf, hadisnya diucapkan sampai pada sahabat saja. Yang benar diucapkan sama para sahabat. Artinya hadis ini kalau dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi, itu hadisnya menjadi dhaif. Menjadi dhaif. Makanya di sini wasawwaba waqfuhu, yang benar itu hadisnya mauquf, cuman sampai pada Abu Hurairah saja. Tapi Imam Asy-Syaikh Albani mengatakan hadza isnadun sahihun marfu'un wa mauqufan. Sanadnya sahih, baik secara marfu, artinya sampai kepada Nabi, maupun mauquf, maupun mauquf, yaitu terhenti sama Abu Hurairah. Yang kemudian kata ulama yang lain bahwasanya hadis ini memiliki syawahid, memiliki pendukung, sehingga hadisnya terangkat menjadi hasan li ghairi dan seterusnya. Jadi tema kita sekarang, apakah bismillah itu termasuk ayat pertama daripada surah Al-Fatihah? Kalau yang tersebar di mushaf Al-Quran itu apa? Bahwasanya surah atau ayat basmalah itu termasuk bagian dari ayat Al-Fatihah. Artinya bismillah ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua. Nah, yang itu yang kita mau bahas. Yang mana yang betul? Sebenarnya basmalah ini merupakan termasuk ayat pertama atau itu bukan? Itu yang kita mau bahas. Kemudian berkenaan tentang ini, yang kemarin kita bahas juga berkenaan tentang apakah di dalam sholat selaku imam ketika sholat jahriyah disyariatkan atau disunnahkan untuk mengeraskan basmalah di dalam sholat atau tidak. Maka ini satu permasalahan yang beda. Jadi begini. Jadi ada dua permasalahan yang dianggap sama tapi beda. Permasalahan yang pertama, apakah ketika imam sholat jahriyah disyariatkan untuk membaca basmalah sambil mengeraskan? Ini kita sudah bahas kemarin. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah bismillah itu termasuk bagian daripada surah Al-Fatihah atau tidak? Maksudnya merupakan ayat pertama. Ini dua hal yang berbeda. Tapi dianggap sama sebagian masyarakat. Makanya ketika kita akan nanti paparkan pendapatnya ulama di sini, kita akan melihat ada ulama yang mengatakan tidak disyariatkan menjaharkan basmalah ketika sholat jamaah jahriyah. Kemudian berpendapat juga mengatakan itu bahwasanya basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Jadi ini dua permasalahan yang berbeda. Satu membahas tentang hukum fikih, satu membahas tentang hukum qiraat. Yang sekarang sekarang yaitu lebih dekatnya membahas tentang ilmu qiraat. Apakah basmalah ini termasuk ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan? Tapi yang tersebar di mushaf kita, baik mushaf bukan Madinah maupun Madinah, ya. Mushaf Madinah apa? Tetap nomor 1 Al-Fatihah? Iya, ya atau tidak? Iya ya, semuanya ya.
baik mushaf Madinah ataupun apa dan seterusnya, di situ mengatakan bahwasanya tertulis bahwasanya bismillah itu merupakan ayat pertama. Bisa nanti coba dicek. Jadi itu dua permasalahan yang berbeda. Satu membahas tentang fikih, tentang apakah sholat jahriyah ketika kita selaku imam wajib atau disyariatkan untuk mengeraskan basmalah. Ini fikih yang bahas ya, fikih. Adapun tema tak sekarang ini yaitu apakah basmalah termasuk ayat daripada bagian surah Al-Fatihah. Karena kalau kita melihat berkaca di surah-surah yang lain selain daripada surah Al-Fatihah, bahwasanya basmalah itu bukan merupakan ayat pertama, tapi apa? Ayat terpisah. Artinya semuanya sebagai pembuka saja. Al-Baqarah ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim. Ali Imran Alif Lam Mim juga, kecuali satu surah yaitu surah At-Taubah yang memang tidak ada basmalahnya di situ. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pembuka atau tabarruk untuk memulai dengan nama Allah, tidak ada di surah At-Taubah. Tapi kenapa Al-Fatihah dimasukkan ayat pertamanya itu basmalah? Di sini khilaf di antara ulama. Sebelum kita bahas ini, salah seorang ulama pernah berkata, lebih tepatnya Al-Imam Al-Qadhi Iyad, beliau pernah berkata, ajma'al muslimuna annal Qur'ana kullaha kalamullah. Kaum muslimin sepakat bahwasanya seluruh isi Al-Quran itu merupakan kalamullah, perkataannya Allah. Kemudian Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan, siapa melanjutkan perkataannya, siapa yang sengaja mengurangi atau menambahi meskipun satu huruf, padahal satu huruf itu ijma', artinya sudah kesepakatan Al-Quran, kaum muslimin, para penghafal Al-Quran dan seterusnya. Kapan dikurangi satu huruf, maka sesungguhnya orang yang tersebut mengurangi satu huruf di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Contoh, kita bacanya surah Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ada alhamdu, ada dunya. Yang kemudian kalau ada orang mengatakan saya di Al-Qur'anku tidak ada dunya, jadi mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan ulama sepakat bahwasanya di situ ada huruf dal yang kemudian dia hilangkan secara sengaja. Kafir orang seperti ini karena dia mengurangi satu huruf. Kemudian Al-Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan, siapa yang menambahkan satu huruf saja yang kemudian ijma' mengatakan tidak ada tambahan di situ, baik dalam ijma' secara kaum muslimin, penghafal Al-Quran dan seterusnya, siapa yang menambahkan satu huruf saja, maka sesungguhnya dia keluar dari agama Islam, kafir. Contoh, alhamdu, nah baca ada wawnya. Yang kemudian ada orang yang mengatakan, kalau dia di mushafku saya ada huruf waw di belakangnya du, jadi dia bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia yakin itu, dia keluar dari agama Islam. Jadi kaidahnya seperti ini. Kata dari perkataannya Imam Al-Qadhi Iyad, kalau ada orang yang mengatakan di Al-Quran ada pengurangan atau ada penambahan meskipun satu huruf, sementara itu disepakati bahwasanya tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan, dia keluar dari agama Islam. Lantas bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan dari Al-Fatihah? Apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Tidak. Kenapa? Karena orang yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan ayat pertama atau bukan bagian daripada Al-Fatihah, itu tidak kafir. Kenapa? Karena masalah ini ada perbedaan di antara ulama. Ada perbedaan di antara ulama. Jadi perkataannya Imam Al-Qadhi Iyad tidak berlaku kaedahnya jika permasalahan tersebut ada khilaf.
Kan di sini ada khilaf. Ulama mengatakan tidak, bahwasanya basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah. Ulama yang satu mengatakan tidak, basmalah itu bukan dari bagian Al-Fatihah. Maksudnya seperti ini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah, ulama itu tidak kafir. Kenapa? Apa alasannya tadi? Ada perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Dan juga orang yang mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, maka ketika dia sholat boleh tidak langsung membaca Al-Fatihah. Basmalah. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Kalau dia tidak menganggap bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka dia tidak wajib untuk membaca basmalah. Jadi sudah baca doa iftitah, ta'awud, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jadi permasalahan beda ya yang kemarin. Ini kasusnya perbedaan pendapat tentang apakah bacaan basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah atau bukan. Ini sama kasusnya seperti surah An-Nas dan Al-Falaq. Maksudnya bagaimana Ustaz? Seperti ini. Dalam mushafnya Abdullah bin Mas'ud, ini khusus ada dalam suatu riwayat yang dinukil oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Beliau menukil suatu perkataan bahwasanya dalam mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu tidak ada surah An-Nas dan surah Al-Falaq di dalamnya. Berapa surah semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas? 114. Sedangkan di mushafnya Abdullah bin Mas'ud cuma 112 surah saja. Kenapa begitu? Karena tidak dimasukkan Al-Falaq sama An-Nas. Alasannya kenapa? Abdullah bin Mas'ud tidak memasukkan Al-Falaq dan An-Nas sebagai surah atau sebagai Al-Quran. Karena pendapatnya beliau menurut pribadi bahwasanya An-Nas dan Al-Falaq ini bukan bagian dari Al-Quran, tapi itu merupakan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi ketika hendak terkena sihir. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau ada orang yang di dalam sholatnya sudah membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia ambil pengepul dengan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, sesungguhnya dia tidak membaca surah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan Al-Falaq dan An-Nas itu sebagai doa. Jadi belum cukup. Jadi menurut mushafnya Abdullah bin Mas'ud, Al-Falaq dan An-Nas itu bukan bagian dari surah dari Al-Quran, tapi merupakan doa. Ini sudah ada khilaf terdahulu. Dan saya juga baru tahu ya ini. Ada khilaf dan ini sudah lalu-lalu. Itu menurut pendapatnya Abdullah bin Mas'ud secara pribadi. Dan ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Lantas pertanyaannya, baru kita masuk. Apakah bacaan basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah atau bukan? Maka dalam masalah ini pendapatnya ulama ada dua. Ada dua. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya bacaan basmalah itu merupakan bagian daripada Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan juga ahli qiraat Makkah wal Kufati, dan juga pendapatnya Imam qiraat Kufah wa fuqahaihima, dan pendapat ahli fikih ulama Makkah dan Kufah. Dan juga salah satu riwayatnya Imam Ahmad. Apa dalil mereka? Bahwasanya mereka berdalilkan dengan hadis yang kita baca ini, riwayat Abu Hurairah yang hadisnya mauquf.
atau bahkan marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya bacalah, kalau kalian baca Al-Fatihah maka bacalah basmalah, karena basmalah itu merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah. Ini yang pertama, bahwasanya basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Pertanyaan sekarang, qiraat kita ini apa namanya? Qiraat apa namanya? Dari jalur mana qiraatnya kita? Qiraat hafs. Qiraat hafs. Bacaannya kita yang tersebar sekarang ini, alhamdu dibaca alhamdu, kan banyak bacaan qiraah, ada yang bermacam-macam. Ada yang baca misalkan dalam surah sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwi. Itu kan bukan qiraahnya hafaz. Kalau kita qiraahnya yang sering kita dengarkan itu qiraah hafaz. Artinya riwayatnya dari Hafs, dari siapa lagi? Dari Asim dan dari Ibnu Abi Najud, dan juga dari Abi Abdurrahman dan sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Jalurnya kita bacaannya itu jalurnya Imam Kufah. Jalur Kufah. Sedangkan ulama Kufah tadi berpendapat apa? Bahwasanya bacaan basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah. Dan itu terbukti di mushaf-mushaf kita sekarang yang tersebar bahwasanya basmalah bagian daripada Al-Fatihah, ayatnya. Ayatnya. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya annal basmalah laysat ayatan minal Fatihati. Bahwasanya bacaan basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah sama sekali. Wala min ghairiha minas suwar, dan bukan pula bagian daripada surah-surah yang lain. Kalau surah-surah yang lain kan sudah jelas. Artinya bukan dari ayat, bagian dari ayat surahnya. Terus apa pale? Kalau bukan basmalah merupakan ayat pertama. Ulama mengatakan wa innama hiya ayatun mustaqillah. Bahasanya basmalah itu merupakan ayat yang terpisah. Ayat yang terpisah. Kutibat lil fasli. Bacaan basmalah itu cuma sekadar ditulis untuk sebagai pemisah antara basmalah dan surah. Wat tabarruki, dan sebagai bentuk mengambil keberkahan dari bacaan basmalah untuk memulai aktivitas yang baik dengan berzikir kepada Allah. Jadi surah Al-Fatihah sama basmalah ayat yang berbeda. Ayat yang berbeda. Ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapatnya siapa? Wa hadza alaihi qurra'ul Madinah. Ini pendapatnya para ahli qiraat kota Madinah. Wal Basrah, begitupun dengan kota Basrah. Ahli qiraat Basrah. Wasyam, begitupun dengan ahli qiraat dari kota Syam. Wa fuqahaihima, begitupun dengan para ahli fikih mereka. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah, dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa riwayatun an Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wahiyal madhab, dan inilah pendapat yang paling masyhur, yang paling kuat dalam mazhabnya Imam Ahmad, yaitu mengatakan bahwasanya basmalah bukan bagian daripada Al-Fatihah sama sekali. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Taimiyah, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Wa qala, dan beliau mengatakan inna hadzal qaula bihi tajtami'ul adillah. Sesungguhnya pendapat yang kedua ini lebih kuat dan lebih mengarah, lebih dekat kepada dalil yang lebih kuat. Jadi kalau ditanya yang mana yang paling benar Ustaz, pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Kalau saya sendiri pendapat yang kedua. Bahwasanya basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Secara tulisannya, secara tulisan. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Dalilnya datang dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah pernah
mendengarkan Nabi SAW bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi? Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Hadis apa namanya nih? Qudsi. Nah, hadis Qudsi. Apa perbedaannya hadis Qudsi sama hadis yang biasa? Hadis Qudsi, meskipun lafaznya itu dari Allah, bukan berarti ketika kita baca itu dapat pahala, tidak. Sedangkan hadis yang biasa itu ucapannya dari Nabi, tapi melalui wahyu dari Allah. Jadi dalilnya hadis Qudsi. Allah Ta'ala mengatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi. Perhatikan hadisnya. Saya membagi surah Al-Fatihah antara diriku, kata Allah, dan antara hamba-hambaku. Nisfain, seperdua, dua bagian. Wali abdi mas'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, maka ketika hambaku berkata, perhatikan Allah langsung mengatakan di sini, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillah, tidak disebutkan bismillah. Tidak disebutkan bismillah, langsung alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sholat sembari membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, maka seolah-olah Allah menjawab bacaan kita. Apa kata Allah? Hamadani abdi. Hambaku memujiku. Hambaku memujiku. Makanya banyak orang mengatakan sebenarnya sholat itu kita berbicara sama Allah. Jadi kalau alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung jawab, ina puji kambe atakku, ina puji kambe syarru, ina puji kambe yani. Allah yang bilang. Tapi kau mau pergi alhamdulillah rabbil alamin, maliki yaumiddin. Apa yang mau dia? Salat tarawih sekilat itu yang 20 menit, Allah musta'an. Apa yang bisa dianu? Kemudian Allah melanjutkan lagi, wa idza qala, dan apabila hambaku kembali mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, Allah jawab lagi, asna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Wa idza qala, dan apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku kembali memujaku dan memujiku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba itu mengucapkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dan ini antara hambaku. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi dua. Iyyaka na'budu milik Allah, wa iyyaka nasta'in milik hambanya. Wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampai ayat terakhir waladdallin, apa kata Allah? Hadza li abdi wa li abdi masal, ini untuk hambaku dan untuk apa yang dia minta. Jadi mulai dari ayat yang pertama Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, ini untuk siapa? Untuk Allah. Kemudian apalagi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hamba. 3 ayat pertama untuk Allah, 3 ayat terakhir untuk hamba. Kemudian ayat yang pertengahannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi 2. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk kita. Makanya Allah mengatakan kalau baca ki surah Al-Fatihah itu ada haknya Allah, ada haknya juga hamba selaku kita. Makanya memang kalau orang yang memang yang mau mendalami tentang bacaan-bacaan dalam sholat itu, insya Allah bisa khusyuk. Insya Allah bisa khusyuk. Selama itu tidak mau tergesa-gesa. Tapi kalau lihat pembagian makanan di luar, antri. Makanya itu pentingnya makan dulu sebelum sholat. Nah, ada kejadian sholat ini langsung nasi kota datang, masya Allah.
Apa pendalilannya? Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya dalam hadis ini Allah membagi dua bagian dalam surah Al-Fatihah. Ada bagiannya hamba, ada bagiannya Allah. Yang kemudian ketika Allah mengucapkan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, Allah tidak mengawali Al-Fatihah itu dengan basmalah, tapi Allah langsung mengawali dengan Alhamdulillah. Ini menunjukkan kata para ulama dengan hadis ini bahwasanya Al-Fatihah itu bukan bagian basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Bacaan basmalah itu merupakan ayat yang terpisah sebagaimana surah-surah yang lainnya dalam rangka untuk bertabarruk, mencari keberkahan dan sebagai mengawali perbuatan hal yang baik dengan memuji atau berzikir kepada Allah. Cuman itu. Nah, pertanyaannya sekarang. Karena kita tadi mengambil pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling kuat, kalau seperti itu, kan yang kita tahu selama ini bahwasanya Al-Fatihah itu bagian daripada bacaan basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah. Basmalah merupakan ayat pertama, Alhamdu ayat kedua, Ar-Rahmani ayat ketiga, Maliki ayat keempat, Iyyaka na'budu ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat 6. Sirata sampai waladdallin itu ayat ketujuh. Bagaimana jika kita mengambil pendapat yang paling kuat? Dan ini pendapat yang memang kuat, yaitu pendapat yang kedua mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau kita hilangkan bahwasanya basmalah ini bukan bagian daripada Al-Fatihah, maka seolah-olah ayatnya itu berkurang. Karena kita hilangkan basmalah, yang awalnya basmalah ini ayat pertama, dan kita tahu Al-Fatihah itu berapa ayat? 7. Kalau kita hilangkan berarti menjadi 6. Ulama mengatakan tidak, tetap 7 ayatnya Al-Fatihah. Meskipun Al-Fatihah itu kita tidak hitung sebagai awal surah. Bagaimana cara hitungnya? Alhamdu ayat pertama, Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu 4, apalagi? Ihdinas siratal mustaqim ayat 6, Siratal ladzina sampai an'amta alaihim itu ayat 6. Sampai ayat 6. An'amta alaihim. Nanti mulai lagi ayat yang ketujuh, mulai dari ghairi sampai waladdallin. Itu ayat ketujuh. Begitu cara hitungnya. Namullahu ta'ala ala wa ala. Khalas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian pembahasan selanjutnya tentang amin. Bahwasanya disyariatkan untuk mengeraskan suaranya ketika mengucapkan amin. Ayo ya bici-bici waladdallin. Siapa mau bici? Diangkat sedikit suaranya. Bahkan dalam satu riwayat itu hampir-hampir ketika para sahabat mengucapkan amin, itu Masjid Nabawi itu sambil bergetar. Wajar bergetar karena bangunannya Masjid Nabawi itu masih pelapa kurma. Kalau kita sekarang masjid batu, nah kemudian makanya baru bergetar liwat itu. Itu kayaknya kemungkinan besar gempa juga.
Tidak ada. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.